cabang dan teman-teman mungkin yang mau partnership bisa tuh ya. Baik, sini aja ya. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ditembak aja nih Mas. Udah datang ya. Baik, perkenalkan nama saya Desi. Ternyata ada yang kenal juga sama saya. Kirain Mas Maman aja yang kenal. Baik, saya ikut alumni di Satu Visi 2019 bulan Maret. Masih ingat masih Maret. Karena habis Maret itu bulan April saya langsung launching rumah facial. Masih di rumah teman-teman. Jadi jangan bayangkan kalau teman-teman yang mungkin ada yang lihat kalau saya yang di YouTube ya. Itu enggak seperti itu. Jadi karena saya sering rekomendasiin loh sama kalau saya ini pelatih di mana Satu Visi saya bilang. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat dari awal, saya awalnya dari rumah juga. Jadi yang misalnya ada keterbatasan tempat, dana dan sebagainya tidak usah berkecil hati. Yang penting difokuskan. Nanti udah ya, alhamdulillah saya awalnya juga di rumah. Saya nggak sewa ruko dan segala macem. Terus saya masih ngajar kan, saya dosen. Terus saya masih ngajar, jadi saya buka cuman full itu di Sabtu Minggu. Sisanya ya reservasi aja jam 4 ke atas gitu kan gitu. Tapi nah teman-teman ini pas banget nih ya momennya nih, teman-teman ikut bulan ini targetkan Maret udah buka. Kenapa? Karena Maret itu kita sebulan lagi menjelang Ramadan. Nah itu udah momen yang pas banget tuh. Jadi kalau saya dulu saya itu memplotkan waktu gitu. Jadi saya lihat momen gitu kan. Oh ya, momen yang buat bagus itu kan buat kecantikan, fashion itu di bulan Ramadan. Jadi sebelum Ramadan itu udah buka dulu, jangan pas Ramadannya. Nanti ketinggalan yang lain gitu. Jadi cari start dari awal. Jadi kalau teman-teman ikut sekarang itu udah pas banget, Maret udah bisa buka gitu. Nah, jadi saya buka cabang yang kedua itu di 2020, saya buka yang kedua. Terus insya Allah Maret besok saya buka yang ketiga. Itu sama momennya saya ambil menjelang Ramadan gitu ya, itu momennya pas gitu. Jadi saya juga dari awal dari memanfaatkan kamar di rumah gitu ya, kamar saya rombak. Jadi cuma satu kamar, satu tempat tidur, tapi ya, akhirnya terus gitu kan berkembang ya, alhamdulillah akhirnya berani buka sewa ruko gitu kan kayak gitu. Terus ya alhamdulillah sekarang udah punya 9 karyawan alhamdulillah dari kecantikan insya Allah cuannya lebih gede jadi sangat uangnya lebih besar. Jadi saya juga yang tadinya kerja di kampus setiap hari full ngajar gitu kan, jadi berani saya tinggalin. Karena apa? Karena ya uangnya lebih besar gitu kan. Saya gitu ternyata uang dari kampus ya bisa ketutup gitu kan, lebih banyak bisa kita dapat dengan wirausaha gitu. Tapi ya saya masih tetap ngajar juga, saya cuman akhirnya pindah kampus karena saya nggak bisa full time di situ kan kalau kita bisa kerja di tempat orang kita nggak bisa fokus di usaha kita gitu. Jadi tempat saya pindah kampus yang saya bisa masih bisa tetap ngajar, tapi saya bisa fokus di usaha saya gitu. Gini tuh. Ada mau nanya? Ada nanya nih. Pertama kali mulai untuk promosi itu caranya gimana? Karena kan itu di rumah. Kedua, omsetnya per bulan berapa? Kalau boleh tahu waktu awal sampai sekarang. Oh gitu. Jadi kalau untuk promosi, rumah saya bukan di rumah, dan rumah saya itu bukan rumah di pinggir jalan. Saya rumah ada di klaster, tapi klaster kecil, dan itu masuk ke gang yang cukup lumayan lah ya gitu dari jalan raya itu. Kita punya banyak jejaring aja. Jadi promosi lewat WhatsApp sih, saya lebih ke WhatsApp, dan saya cenderung orang yang jadul gitu ya, mainnya Facebook gitu ya. Kalau IG, TikTok itu saya nggak bisa mainnya gitu. Jadi saya lebih ke status WhatsApp gitu. Jadi promosinya ya gitu, rajin, konsisten. Jadi bangun personal brandingnya itu harus dari sekarang. Kalau teman-teman bukanya di Maret, itu coming soon-nya itu dari sekarang gitu. Jadi ngeworo-woro dulu ke orang-orang bahwa, terutama ke teman-teman terdekat kita, bahwa kita mau buka gitu kan. Jadi kalau orang-orang terdekat kan biasanya sih kalau mengenal kita dengan baik, mereka akan lebih memilih pelayanan di kita. Orang teman saya juga ada gitu kan, seperti itu. Kemudian kalau omset, kalau waktu awal itu tadi karena momennya kita momen pas mau lebaran ya.
Jadi alhamdulillah yang kemarin itu kita itu jadi pas 2020 kan kita kena pandemi itu ya. Jadi alhamdulillah saya malah buka cabang dan tambah karyawan gitu. Jadi dan balik lagi ke niat sih ya, Pak Maman ya, Mas Maman gitu. Jadi kita balik lagi ke niat. Kalau niatnya kita hanya semata-mata cuan, masa penghasilan aja, kayaknya nanti juga akan gampang dilibas gitu. Tapi kalau niat kita untuk bisa ngasih manfaat ke orang, insya Allah sih akan lebih dimudahin sama Allah. Kayak gitu sih. Luar biasa. Tanya dong satu lagi Oh, mau tanya, pertama launching itu dikasih harga berapa? Terus itu fokus hanya untuk facial aja atau punya usaha yang lain digabungkan? Kayak ini kan ada spa gitu kan, ada itu atau hanya facial aja gitu? Oke, waktu pertama banget ya masih facial aja, karena waktu pertama kan saya tadi yang dibilang Mas Maman, saya nggak punya basic kecantikan sama sekali. Saya seneng nyalon, tapi saya nyalon itu bukan nyalon untuk wajah dulu tuh, lebih ke rambut, ke badan gitu kan. Tapi kalau untuk facial tuh saya facial itu pertama kali ya dulu sekali-kali pernah, cuman nggak yang jadi nggak begitu bisa. Jadi begitu saya pelatihan ya disitulah saya benar-benar belajar dari nol. Makanya saya selalu bilang, Mas Maman saya akan review lagi gitu kan. Kalau Bunda Anda pasti bilang ngapain ikut lagi gitu kan, karena udah sering ketemu. Tapi itulah saya perlu mengupdate ilmu saya paling tidak kalau nggak 6 bulan sekali ya, 1 tahun sekali gitu. Jadi saya 6 bulan yang lalu juga saya ikut lagi gitu. Jadi ini saya review lagi gitu. Jadi apa namanya ya begitu deh. Untuk karyawannya untuk direkrut umum atau memang iya, dikasih pendidikan pelatihan tidak? Jadi kalau saya sarankan memang teman-teman yang ownernya itu langsung ikut pelatihan. Jadi nanti kita bisa ngajarin ke yang yang karyawannya, yang terapis. Saya dulu awalnya facial aja, tapi 2000 saya basicnya bidan. Jadi 2020 ya waktu itu kalau nggak salah teman-teman saya ikut baby spa di sini juga. Saya ikut baby spa di sini. Nah baru tuh saya memutuskan untuk pindah sewa ruko itu. Awalnya saya nggak berani gitu ya, nggak berani deh, saya masih sewa ruko gitu kan, 50 juta gitu orang gitu kan, mending buat sendiri gitu ya. Awalnya saya mikir kayak gitu, tapi suami saya bilang, tuh lihat tukang cukur rambut katanya, jualannya cuma potong rambut doang, tapi dia berani sewa ruko yang harga sewanya sama gitu. Kemudian di pasar tuh lihat orang cuma jualan beras misalnya gitu, ya juga ya, akhirnya mikir. Terus suami saya bilang, bikin deh bisnis plan-nya gitu. Akhirnya saya coba bikin bisnis plan, ternyata oh iya ya gitu kan, akhirnya berani. Nah cuman kalau emang sewa ruko, kalau rukonya memang yang harganya lumayan, pelayanannya memang kita nggak di facial aja, baiknya ada produk lain, jasa lain yang kita jual. Misalnya pelayanan rambut, badan gitu kan, kayak pijit gitu kan nggak susah ya belajarinnya gitu. Jadi kalau sekarang saya udah ada pelayanan rambut, badan itu udah lengkap gitu kan. Kalau untuk facial, saya sih facialnya nggak facial yang aneh-aneh ya, facialnya yang diajarin di sini aja gitu. Jadi nggak ada yang macem-macem gitu ya, biasa aja. Terus baby spa juga jalan ya, ada teman bidan yang ngerjain. Dan banyak juga dulu waktu awal itu saya bilang, kok bidan bukannya kecantikan gitu ya, karena saya orang kesehatan gitu. Nah itu jangan jadi malu atau gimana gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau saya dulu, karena kalau praktek bidan itu izinnya lama, saya bilang prosedurnya ribet. Terus biaya modalnya juga besar gitu kan. Tapi saya akan buka praktek nanti saya dari usaha facial saya bilang. Dan itu alhamdulillah bulan bulan kemarin, bulan November itu izin praktek bidan saya juga alhamdulillah turun. Jadi jadi ya itu modalnya dari mana? Modalnya dari usaha salon kecantikan gitu. Dan alhamdulillah Bang Maman saya udah punya produk sendiri loh. Jadi alhamdulillah udah punya Tiransa juga, Tiransa Skincare. Jadi ada produk skincare kita, mangga yang belum punya produk bermitra. Promosi sama. Gitu. Saya memang bikin itu, Bang Maman bikin beberapa tutorial yang dari sini kan saya praktek karena itu. Jadi ada beberapa yang alumni dari